istilah yang sekarang rasanya semua orang tahu, PCR atau polymerase chain reaction, tes untuk virus SARS-CoV-2. Tapi mungkin belum semua tahu apa artinya dan apa kegunaannya. Tes tersebut sekarang ini dibuat untuk dunia, saya tidak tahu apa jutaan jumlahnya. Dan itu membuka sebenarnya lahan baru bagi tidak hanya farma, tapi juga semua usaha-usaha industri masuk ke di situ. Selamat pagi menjelang siang semuanya, salam sejahtera dan selamat datang di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Saya Ruby Sudoyo Suwandana, hari ini menjadi host untuk sesi What's Next for Disease Epidemiology bersama pembicara Profesor Herawati Arusudoyo. Acara ini diselenggarakan oleh IKRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Di sini kita akan membuka diskusi dan perspektif baru selama masa sulit ini agar UMKM dan talent teknologi bisa memahami tantangan yang mungkin dihadapi ke depan secara permanen. Jadi diharapkan kita semua tidak hanya bisa bertahan melalui pandemi, tapi juga beradaptasi dan prevail, berhasil di masa depan. Acara ini bekerja sama dengan platform favorit saya, platform donasi bagirata.id, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini cara donasi berbeda menggunakan teknologi yang tepat sasaran, jadi kita bisa langsung tahu kemana kita kirim secara pribadi, nama dan social medianya, langsung untuk mereka yang membutuhkan. So it puts a face into the people we donate to. Ya. Jadi jangan lupa scan QR code yang ada di layar dan ketik link bagirata.id. Profesor Hera dan saya berterima kasih untuk sponsor utama, Cloudera, Monroe, dan sponsor lainnya, yaitu Bagirata sebagai donation partner, Data Science Indonesia sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner, Tempo.co, dan Info Computer. Jangan lupa, call to action, jangan lupa untuk posting di social media dan pasang hashtag Future Force Fest 2020, hashtag siap hadapi perubahan, hashtag sebar semangat dari rumah. Catat. Nah, sekarang let's get to the meat of the presentation. Saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita di sesi ini. Terima kasih kepada panitia karena telah memberikan saya dan ibu saya waktu untuk sedikit bonding dan bicara yang susah-susah. Saya memperkenalkan Profesor Herawati Arusudoyo, Wakil Kepala Lembaga Molekuler Biologi Eijkman, yang saat ini lembaganya menjadi salah satu lembaga penelitian terdepan yang melakukan riset COVID-19 di Indonesia. Hai, Mam. Hai, Yup. Apa kabar? Ya, gitu deh. Selamat pagi dan menjelang siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang, Yup. Iya, selamat pagi menjelang siang. Semoga 45 menit ini kita bisa bonding-bonding dan saya juga bisa belajar lebih banyak, Mam. Berhubung saya bukan sopresor. Beliau, Prof. Heranya akan memberikan kuliah setitik sebentar lagi mengenai tema dari sisi ini. Jadi intinya adalah mengenai pentingnya sains dan penggunaan data dalam studi epidemi. Kepada Eyang Prof. Herawati Sudoyo, saya persilahkan video saya matikan. Terima kasih semuanya. Kalau mau bicara mengenai sains dan data yang akan digunakan untuk epidemiologi dari berbagai macam penyakit, rasanya saya ingin mulai dengan istilah yang sekarang rasanya semua orang tahu, PCR
atau polymerase chain reaction. Suatu teknik atau tes yang digunakan untuk melakukan identifikasi ya, tes untuk virus SARS-CoV-2. Nggak ada yang nggak tahu, tapi mungkin belum semua tahu apa artinya dan apa kegunaannya. Nah, PCR itu adalah merupakan yang kita pakai buat tes, itu adalah bagian dari apa yang disebut genom virus. Jadi bagian dari informasi genetika virus. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memperbanyak dari virus tersebut, memperbanyak DNA virus tersebut jutaan kali sehingga kita bisa mendeteksi. Nah, fragmen tersebut bagaimana caranya, dari mana orang kemudian bisa membuat tes tersebut. Tes tersebut sekarang ini dibuat untuk dunia, saya tidak tahu apa jutaan jumlahnya. Dan itu membuka sebenarnya lahan baru bagi tidak hanya farma, tapi juga semua usaha-usaha industri masuk ke di situ. Nah, tadi tesnya itu bagaimana? Bagian apa dia? Sebenarnya yang dipakai adalah bagian dari apa yang disebut genom atau genom lah. Orang-orang sering berkata demikian. Nah, genom itu apa? Gitu kan? Jadi genom adalah informasi genetik total atau menyeluruh dari kalau untuk SARS-CoV-2 virus tersebut. Dan dari situ nanti saya kira diskusinya akan lebih panjang mengenai itu di tempat lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa studi genomik itu merupakan suatu landasan atau dasar dari berbagai macam yang berhubungan erat sekali tidak dan memiliki banyak pemangku kepentingan. Nah, untuk itu tentu pertanyaannya, kok bisa kita melakukan studi itu? Ini bukan sesuatu yang dilakukan kemarin. Kita sendiri, maksudnya kami di lembaga Eijkman itu sudah melakukan studi mengenai genom manusia. Itu besarnya berapa? Itu besarnya 3 miliar pasang basa atau seperti huruf cetak, itu 3 miliar banyak. SARS-CoV-2 berapa besarnya? Dia cuma 20 sampai 30.000. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau kita mempelajari manusia itu jauh SARS-CoV-2 ini. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang sebenarnya mendasari mengapa kita juga sudah menghasilkan beberapa, jadi ada 7 sequence atau urutan dari DNA virus penyebab COVID-19. Buat apa? Pertanyaan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kita dapat menganalisis data sebesar itu. 3 miliar harus dianalisis. Dan itu bukan hanya satu orang. Tapi sekarang ini, zaman sekarang ini sudah kita bekerja berbicara mengenai ribuan orang. Itu jadi semuanya sebenarnya adalah data yang besar. Big data. Perlu apa untuk kita memiliki data yang sebesar itu? Kita memerlukan otomasi, kita memerlukan peralatan yang jauh lebih efisien dalam mengumpulkan data-data tersebut. Tanpa itu tidak mungkin kita dapat melakukannya. Ketiga, sesuatu yang sekarang adalah merupakan hal yang mutlak perlu bagi studi orang-orang bicara mengenai genomik, orang bicara mengenai epidemiologi, bioinformatika, dan statistik. Jadi sesuatu yang dulu kita di kedokteran sebenarnya tidak begitu memahami dan juga tidak banyak menggunakan, sekarang ketiganya itu merupakan suatu hal yang mutlak. Genomik sendiri sudah dibicarakan merupakan bagian revolusi dari industri 4.0. Nah, kalau tadi misalnya kita tahu apa hasilnya dan kemudian apa yang bisa dijanjikan dari studi genomik ini,
yang penting adalah kolaborasi. Jadi zaman sekarang ini tidak ada satupun lembaga maupun peneliti yang menjadi super scientist. Kita masing-masing memiliki kepakaran dan kepakaran itulah yang digunakan secara efisien. Dan begitulah cara sebenarnya bagaimana kita semua ini bekerja di situ. Kita lihat sendiri COVID-19 ini, berapa banyak sebenarnya publikasi atau hasil yang keluar? Banyak sekali. Dan hasilnya untuk apa? Kita gunakan sebenarnya untuk membuat strategi. Contohnya strategi untuk pembuatan vaksin misalnya. Kalau kita buat vaksin, siapa? Itu bukan peneliti yang melakukan studi atau uji buat untuk vaksin itu. Industri dengan rumah sakit. Jadi masing-masing itu sudah mempunyai kepakaran dan diletakkan pada tempatnya yang benar. Nah, itu tadi. Jadi misalnya apa lesson learned sih dari untuk membantu ekosistem riset ini? Yaitu tadi kolaborasi. Kita tidak berdiri sendiri dalam memerangi setiap pandemi. Kenapa? Karena kita tidak harus siap untuk pandemik yang akan datang. Namanya saja emerging virus diseases. Jadi berarti apa itu? Berarti memang virus-virus ini baru timbul seperti SARS-CoV-2 atau timbul kembali seperti Ebola gitu. Nah, jadi sebagai saintis bagaimana sih kita bisa membantu ekosistem tadi atau membantu stakeholders ya. Kita merupakan bagiannya. Peneliti memerlukan siapa? Publik untuk studi epidemiologi. Dan publik inilah sebenarnya juga berperan. Apalagi genomik akan menghasilkan apa yang disebut kedokteran presisi. Itu ada publik, itu ada dokter, berarti kemudian ada mereka-mereka yang bekerja dalam industri. Industri bisa diagnostik atau industri farmasi. Jadi semua itu sebenarnya dari studi genomik, dari studi yang tujuannya sebenarnya untuk melihat molekular epidemiologi atau epidemiologi molekul, dan juga studi untuk bagaimana kita melakukan mitigasi dan bersiap-siap apabila ada mutasi dari virus-virus yang ada itu akan lahir banyak sekali startup company. Seperti saya kira yang merupakan salah satu dari yang didiskusikan dalam diskusi selama 2 hari ini. Dan itu semuanya tentunya harus seperti tadi berkolaborasi. Pasien harus mengenali dirinya sendiri dan juga harus dapat mengungkapkan serta bersedia untuk dikumpulkan berbagai macam data kliniknya. Nah, begitulah sebenarnya kalau tadi saya membicarakan mengenai kolaborasi antar peneliti, antar institusi, tapi untuk ke depannya bagaimana kita dapat membantu semuanya untuk tujuan satu, yaitu kesejahteraan dan kesehatan manusia, itu lebih besar lagi kolaborasi yang harus dibangun. Gitu. Saya kira sementara sih itu saja dulu ya, Ruby. Ya, Ma. Loh, kok Salah. hilang? Halo. Halo. Gegap teknologi. Always. Kalau sekarang Ruby, terima kasih Prof. Hera, udah banyak sekali sebenarnya ide-ide besar yang ada di pembicaraan Prof. Tadi. Yang saya mau pick up satu dulu adalah, dan ini my $64 million question, bagaimana studi genom atau kedokteran presisi bisa membantu
kita untuk mengatasi pandemi yang ke depan. Karena ini pasti bukan yang terakhir kan, Mam? Ya, ya, betul Knowing sekali. where we live in itu, this might not be our last, but gimana caranya supaya personalized medicine, yang namanya precision medicine atau personalized medicine itu bisa membantu mitigasi ke depan. Nah, tentunya kan kita kamu bicara mengenai personalized medicine, Ruby bicara mengenai precision medicine. Apa sih sebenarnya precision medicine? Bukankah itu mestinya kita tahu dulu dan mengerti dulu? Dan precision medicine itu berarti bahwa pengobatan maupun yang diberikan kepada seseorang itu harus disesuaikan dengan informasi genetiknya dia dan berbagai macam parameter ya. Jadi termasuk misalnya bagaimana dia bereaksi terhadap obat, bagaimana dia kita juga bisa memberikan analisis nutrisi, bagaimana risiko dari penyakit. Nah, tadinya namanya memang personalized medicine, tapi terus kemudian dibuat menjadi oke, ini precision medicine. Sekarang ini bahkan sudah pergi ke arah precision public health. Jadi dibayangkan itu menjadi suatu populasi sekarang. Nah, genomik itu berperan penting untuk kedokteran presisi. Karena contoh aja, ambil misalnya pemberian obat yang mungkin dulunya sudah biasa diberikan, tapi sebagian ternyata memberikan efek samping yang sangat fatal atau besar sekali. Padahal sebenarnya di dalam informasi genetik dia di genomik tadi itu ada sebenarnya bagian-bagian atau gen-gen yang sangat mempengaruhi timbulnya side effect tersebut. Nah, seandainya kita memiliki informasi begitu, maka mungkin kita tidak akan memberikan obat tersebut, tapi mencari alternatifnya. Jadi itu sebenarnya bagaimana kita menggunakan kedokteran presisi. Nah, kedokteran presisi itu kedokteran kapan sih? Sekarang kan semua, apalagi sekarang dalam keadaan work from home ini udah jelas kita melompat ya dari situasi yang tadinya nyaman, kemudian situasi di mana tidak ada kontak, dan yang ada adalah kita berbicara dengan komputer kita. Itu adalah sesuatu yang kita sudah bayangkan akan terjadi nantinya. Tapi saya tidak membayangkan bahwa saya akan mengalami sekarang. Gitu. Nah, sama kedokteran presisi itu kemarin-kemarin mungkin enggak, mungkin biarlah itu negara lain mungkin yang melakukannya. Tetapi ternyata bahwa banyak sekali informasi yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya sama juga dengan yang lain, Indonesia juga itu ada pro kontra ya juga di dunia. Tapi sebenarnya kita tidak boleh ketinggalan dalam mengantisipasi pengobatan zaman new normal ya, zaman ke depan lah, pengobatan ke depan. Di sini tentunya dampaknya adalah bahwa nantinya akan ada mungkin kit atau diagnostik yang hanya untuk misalnya bisa menyaring tadi metabolisme obat. Kit misalnya yang berisi semua gen yang berespon terhadap imunitas. Seperti sekarang misalnya. Kenapa tidak semuanya sakit? Kenapa ada yang sehat? Dan kita juga sebenarnya sudah memeriksa yang namanya OTG tapi memiliki viral load yang tinggi sekali. Pertanyaannya mengapa? Pasti dianya, jadi manusianya atau individunya yang memiliki kelebihan sehingga dia tetap bertahan terhadap infeksi tersebut. Nah, itu sebenarnya nantinya itu kita mungkin ke arah situ. Semuanya sudah disesuaikan dengan masing-masing individu maupun komunitas. Saya kira itu ya bisa ya. Canggih sih ya, ini berasa kayak Minority Report.
Tapi berarti reality check teknologi kedokteran presisi ini sehingga kita bisa ada personalized kit, kita bisa tahu soal kepasnya obat, apakah kita imunitas terhadap virus tertentu atau enggak, itu udah sampai level mana sih, Mam, di saat ini? Apakah itu masih cerita di Hollywood atau sebenarnya itu sudah eksis atau masih lama lagi? Kepo aja. Enggak. Itu sebagian sudah mulai melaksanakannya dan juga sudah ada sebenarnya kit-kit yang dibuat berdasarkan data genomik tadi. Sebenarnya sepertinya kemarin juga ada yang berbicara mengenai hal ini, di mana dia melihat suatu populasi pemberian obat, kemudian dilihat apa karena obat ini cukup keras dan memberikan side effect, kemudian dilihat bagaimana imunitas dia atau respons dia terhadap obat tersebut gitu. Itu akan terjadi dalam masa dekat. Oke. Apalagi kalau di Indonesia kita sudah melakukan studi genom ini, jadi namanya Genom Indonesia, sudah cukup banyak dan kita mengambil dari seluruh Indonesia gitu ya, representing the Indonesian population. Wah, sangat menunggu sekali tuh hasil dari Genom Indonesia sih, Prof. Gitu. Karena kita juga ingin memahami personality DNA personality dari masing-masing warga Indonesia. Ada pertanyaan nih dari pendengar dari Japrakarta, ngomong-ngomong soal kit. Bill Gates mengusulkan diperlukan adanya alat tes mandiri di rumah seperti seperti uji kehamilan. Apakah alat tes ini akan mungkin dibuat di Indonesia dan tersedia di waktu dekat? Ini juga sama dengan pertanyaannya Bayu, Prof. Untuk vaksin, kira-kira apakah Indonesia akan membantu sendiri kapan vaksin tersebut available? Jadi dua pertanyaan lah ya. Apakah Indonesia mampu buat sendiri? Dan apakah ini bisa nantinya ke depannya akan menjadi tes uji sendiri seperti seperti tes hamil? Nah, kalau bicara mengenai tes yang dibuat seperti untuk di rumah, sekarang sebenarnya kita ini ya mungkin masih harus mengingat, ini tesnya apa nih? Ini tes COVID ya? 19 mungkin ya? Ya, karena Bill Gates ngomong berarti kayaknya intinya itu. Berarti tes itu intinya kan. Nah, sekarang coba lihat bahwa kita itu baru saja mendapat laporan virus itu tanggal 31 Desember. Dan sekarang sudah keluar banyak sekali apakah itu yang namanya tes antibody maupun tes PCR dari berbagai tempat di genom virus. Nah, kita justru harus sebenarnya melakukan penelitian dulu mengenai penggunaan antibody. Antibody, jadi itu yang tes di rumah yang seperti tes kehamilan, dan rapid test kita juga digunakan seperti itu pada sebagian keluarga, itu memiliki interpretasi yang sebenarnya masih memerlukan pakar untuk dapat melakukan dan bertanya kembali kepada individu yang menggunakannya. Negatif belum tentu negatif, positif belum tentu positif, gitu. Jadi kedepannya mungkin kita bisa, kalau memang ini uji kita sudah cukup banyak, sehingga dunia kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini bisa dilakukan tanpa ada konsultasi ahli. Tapi yang saya tahu sebagian dari teman-teman yang menggunakannya itu masih nanya karena dia bingung. Ada yang negatif kan harus dites kembali negatif. Ternyata kemudian menjadi positif. Mereka bingung, ini gimana nih gitu. Terus juga mengenai kalau positif kita tahu bahwa bisa aja ada cross reaksi dengan virus lain, terutama virus demam berdarah. Nah, sekarang kan ada demam berdarah nih. Jadi kita atau individu yang melakukan tes itu pasti semaput dulu gitu. Sebelum, karena dia tahu mungkin bahwa dia misalnya terekspos dengan virus yang berbahaya. Nah, gunanya pun itu berbeda kan. Gunanya untuk tes rapid yang bisa dilakukan di rumah seperti pregnancy test, itu untuk melihat bahwa dia pernah terekspos.
Jadi dia punya zat anti, tapi tidak mengatakan dia punya virusnya. Kalau virusnya, ya harus pakai PCR karena bagian dari daerah virus. Gitu. Nah, saya kira itu ya untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua mengenai vaksin. Ya. Vaksin, apakah Indonesia akan membuat atau harus membuat? Nah, sampai sekarang itu sudah ada 70 vaksin dalam daftar. 2 vaksin udah diuji klinik, salah satunya mungkin akan kita uji di Indonesia. Sebagai bagian dari, sekali lagi, kolaborasi atau solidaritas vaksin. Ada solidaritas vaksin, ada solidaritas macam-macam sekarang ini. Dan itu solidaritas dunia. Nah, tapi kami kan sekarang sedang memeriksa maupun meneliti genom dari virus SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari situ kita baru 7, kemudian ada 2 baru dari Erlangga, jadi totalnya baru 9. Itu terlalu sedikit untuk kita dapat membuat suatu analisis dan kesimpulan yang besar. Nah, kita masih akan meneruskan ini mungkin 50, mungkin sampai 100, tergantung dari bagaimana nanti hasil genom ini. Dari situlah baru kita membuat desain dari bagian yang akan dijadikan vaksin. Dari data genomik. Makanya kita mengejar data genomik tersebut. Yang lain-lain banyak macam-macam. Ada yang membuat yang dari virus yang dilemahkan, itu kan berarti dia memperbanyak virus dalam jumlah besar. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi berdasarkan pertimbangan macam-macam, maka Indonesia akan membuat yang vaksin berdasarkan subunit protein. Jadi tetap bagian dari virus, bagiannya, tapi tidak virus hidup maupun tidak seluruh bagian dari virus itu. Nah, sekarang data genom yang kita gunakan untuk membantu menemukan vaksin ini, apakah itu sebenarnya dari dulu sudah ada atau itu sesuatu yang Prof dan tim ulang lagi dari nol? Itu betul-betul dari nol, karena kan kita baru memiliki virus tersebut kalau di lembaga Eijkman baru sejak 16 Maret. Jadi waktunya kan baru berapa ya? Pendek sekali. 2 bulan aja belum. Terus kemudian genomik tadi karena kita harus mendukung pemerintah dalam usaha percepatan diagnostik, maka riset kami terpaksa kesampingkan. Tapi sekarang dengan otomatisasi, sekali lagi, otomatisasi itu sebenarnya sangat membantu kecepatan efisiensi dari diagnostik. Kita sekarang baru bisa tadi mencari virus-virus Indonesia ini, mencari keunikannya. Oke, jadi nah itu kembali, ini pertanyaan dari Bayu. Jadi kapan vaksin tersebut available? Kapan, Ma? Ini pertanyaan yang selalu kita dengar setiap hari sih, jadi aku pikir. Ya, betul. Jadi ini kayaknya pertanyaan 240 juta orang ya. Untuk Indonesia ya, Pak? Untuk Indonesia ya. Jadi, nah sekarang ini adalah masa percepatan. Kita harus tahu bahwa buat vaksin dan sampai digunakan itu kadang-kadang memerlukan sampai 5, kadang-kadang lebih, sampai 10 tahun. Baru bisa dapat digunakan secara menyeluruh ke penduduk ya, ke individu begitu. Nah, coba lihat, sekarang ini bulan Mei, sudah ada 70 kandidat vaksin siap untuk diuji. Bayangkan percepatan yang sudah dilakukan oleh farma, oleh universitas, dan sebagainya. Jadi, kita juga diminta untuk ada percepatan.
gak mau tahu, pokoknya 1 tahun kita dikasih waktu itu, terus kemudian tentunya bukan 1 tahun itu seluruhnya kita, tapi mungkin dalam 6 bulan itu urusan kami, jadi mencari antigen atau sesuatu yang protein yang unik, dan kemudian kita lemparkan ke industri. Ke farma. Dalam hal ini, industri mitra kita adalah Bio Farma, gitu. Dan itu 1 tahun. Ya. Ini sih kemarin juga habis dengar dari Tuan Kamil juga kan. Jadi emang kuncinya yang saya dapatkan dari Prof dan dari kemarin adalah kolaborasi dan emang Bio Farma termasuk terlibat di situ juga. Ngomong-ngomong soal kolaborasi, ada pertanyaan dari audiens juga dari Pascal Sendel. Apakah ada benchmark negara lain yang arah genomic data sharing-nya sudah lumayan dipikirkan dan diimplementasikan? So basically, which country actually did the best in terms of collaboration in genomic research kan? Itu. Jika ada, key success factor-nya apa? Siapa, Mam? Genomic research itu sekarang sudah dilakukan pada seluruh bagian dunia ini. Jadi misalnya ya, oke, Amerika punya, Eropa punya, dan Eropa itu Eropa yang mana gitu. Prancis punya, semuanya kurang lebih punya. Asia sendiri kita punya yang namanya Genome Asia. Itu publish 2000 kita sudah melakukan kegiatan itu, merupakan suatu konsorsium dari tahun 2017. Itu Asia. Tapi sebelumnya dengan menggunakan tidak seluruhnya, tidak whole genome, tetapi bagian-bagian tertentu, itu kita sudah lakukan sejak 2009. Jadi itu datanya sudah ada. Data yang whole genome sequencing itu sudah ada juga. Nah, sekarang semua orang sebenarnya itu sudah punya akses terhadap data-data tersebut. Nah, yang paling kalau dari Asia dan kalau misalnya itu kita bicara mengenai genom, itu Republik Rakyat Cina itu terkenal dengan Beijing Genomic. Terus kemudian Korea pun sangat-sangat maju dalam hal itu. Bahkan dia itu keduanya ya, Cina maupun Korea itu sudah seperti pabrik, jadi menerima DNA dari semua tempat termasuk Eropa karena mereka itu murah untuk dilakukan sequencing di tempat itu. Jadi sekarang itu pemikirannya kita itu sudah seperti bisnis, efisiensi. Kalau cuma punya 10, kenapa harus bikin sendiri dan beli semua consumables-nya ya, bahan-bahannya yang untuk 100 atau 200. Itu sama sekali tidak efisien dan tidak cost efektif. Jadi ada institusi-institusi yang memang di samping mereka melakukan penelitiannya sendiri, itu membuka seperti tadi pabrik atau rakitan dari genom tadi. Nah, itu yang banyak membantu peneliti dunia juga gitu. Bukan kolaborasi. Kalau ini bukan kolaborasi. Ini pelayanan. Kita bayar. Ini bisnis. Ya, betul. Betul. Business. Tapi data misalnya itu data gen dari Eropa itu datanya dibalikin ke Eropa kan, bukan nggak akan dipakai di sini. Ya, sama juga seperti data Indonesia misalnya. Sebelum waktu kita mengirim, kita itu sudah menandatangani suatu form bersama dengan pabrik itu, bahwa dia tidak punya sama sekali say maupun kepemilikan terhadap apapun data yang kita ada gitu. Jadi itu kembali persis seperti pelayanan ya kayak pabrik service ya. lah. Outsource. Nah, kita outsource. Untuk bisnis side-nya gitu, kalau misalnya dari ada masyarakat Indonesia yang memiliki niat atau business intention untuk bikin hal yang seperti itu, apa pesan Mama? Saya kira kita tahu ya bahwa di sini ya di Indonesia ya. Sangat-sangat terbuka dan ini merupakan sebenarnya satu kesempatan untuk membuka bisnis-bisnis yang ke arah diagnostik. Karena kita memerlukan zaman sekarang ini
test kit yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Nah, Tidak peduli apakah dia metropolitan atau tempat yang kecil. Ya. Jadi itu kan kita kan maunya itu, bukan hanya di kota-kota besar gitu. Nah, bisnis itulah yang kemudian harusnya diambil. Tadi bisnis mengenai bagaimana kalau dia tidak tahan terhadap obat tertentu. Jadi kita udah tahu misalnya ini malaria merupakan endemik. Semua orang kalau di daerah-daerah endemik tuh pasti pernah malaria. Ada obatnya yang tidak bisa diberikan kepada orang-orang tersebut karena dia akan menyebabkan efek samping, misalnya sel darah merahnya pecah, gitu. Dan itu sangat berbahaya. Jadi harus dites dulu. Nah, kalau tesnya PCR kan berarti lagi-lagi mesti pergi ke laboratorium yang cukup besar lah. Bagaimana kalau kita membuatnya itu menjadi jauh lebih sederhana gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu, inovasi itulah sebenarnya yang bisa dan banyak keluar dari genomik itu. Urusannya dengan epidemiologi penyakit. Wahai para startuper di Indonesia dan mereka yang punya business intention, di ada opportunity, gimana supaya kita bisa ngetes genom at home, maksudnya di Indonesia ya, gitu. Sekarang pertanyaan lagi, ini sebenarnya karena kita udah bentar lagi selesai, berarti pertanyaan mengenai science. Oke, karena sekarang dengan adanya masa yang sekarang kita lewati ini, kita semakin realize betapa pentingnya science dalam membantu kita hidup bisa lebih sehat dan bisa melawan pandemi sekarang dan seterusnya. Misalnya, ini pertanyaan Ruby nih, misalnya yang non science, ya, yang awam. Bagaimana masyarakat awam bisa turut membantu menciptakan ekosistem science research di Indonesia? Prof udah bilang sebagai pasien kita harus banyak lebih terbuka dan mau berbagi data. Tapi apalagi, Mah? Apakah kita bisa support dengan hal lain juga? Saya kira sebenarnya kalau dari individu, dari pasien, sebenarnya itu yang paling penting. Karena dia kan menaruh dirinya memang perannya adalah itu. Jadi data klinik yang baik itu akan membantu para klinisi menangani dan menggunakannya dengan tepat. Klinisi mendapatkan informasi mengenai genomiknya dari para ilmuwan. Terus kemudian dari situ apa yang dibutuhkan tentunya nantinya sesuatu yang memang bisa dipasarkan. Berarti peran dari masing-masing itu sudah ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memerlukan tes tersebut kalau kita tidak memiliki data klinik yang baik, informasi genetik yang cukup, industri tidak akan bisa melihat gambaran ke depannya kan mengenai tes yang akan mereka buat dan mereka jual gitu. Jadi masing-masing atau stakeholders pemangku kepentingan ini memang harus menjadi satu. Sekali lagi tadi namanya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Nanti kita bikin tote bag, Mam, namanya kolaborasi. Ini ada pertanyaan Ari Kuncoro. Selain menggunakan vaksin, adakah cara lain untuk mencegah COVID-19? Sekarang ini kalau yang namanya mencegah, saya kira dengan vaksin. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya yang kita sedang sedang kita alami dan kemudian juga sebenarnya memberikan kunci keberhasilan adalah perilaku dari individu. Nah, perilaku individu itu seperti kita tahu kita sekarang sedang dirumahkan dan kita tidak bisa sebenarnya kita berjarak lah. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka karena kita nggak suka berjarak itu kayaknya asosial gitu. Nah, tapi itu untuk para ilmuwan dan para mereka-mereka yang bekerja di laboratorium sebenarnya membantu karena diharapkan bahwa jumlahnya akan menjadi lebih sedikit tentunya.
atau proses penyebaran itu paling tidak dikurangi. Tapi kalau ditanya selain vaksin apa untuk mencegah, saya kira memang vaksin. Oke, ya Ari Kunchoro udah terjawab, itu adalah soal vaksin. Tadi kita udah bicara precision medicine, kita udah bicara bagaimana kolaborasi itu penting dan bagaimana ekosistem itu harus terbantukan dan harus kuat, baik dari sisi individu, dari sisi bisnis atau startup, dan juga dari sisi industri besar dan tentunya ilmuwan. Sama satu lagi mungkin yang bisa saya tanya adalah Genom Indonesia yang sedang dilakukan adalah lembaga Eijkman in terms of mapping genom masyarakat Indonesia. Apakah nanti ke depannya bisa juga turut membantu untuk kita bisa lebih siap menghadapi pandemi berikutnya atau lebih mengantisipasi? Saya kira bisa ya, bisa sekali. Karena sebenarnya seperti apa yang terjadi dengan COVID-19 ini, sudah dilaporkan oleh para peneliti bahwa ada bagian dari manusia, yaitu reseptor yang akan mengikat virus tersebut, yang berperan penting. Jadi kan kita tahu bahwa ini kok ada kemungkinan ada virus, tapi dia tidak sakit. Jadi berarti kan ada sesuatu di individu tersebut. Nah, jadi kami mencoba melihat sebenarnya bagaimana peran dari reseptor tersebut. Bagaimana persentasenya, jadi mana yang bisa menyebabkan resistensi, ataukah bagaimana, apakah dia itu normal atau dia itu tidak, atau dia itu abnormal. Dan kemudian ada beberapa lagi memang yang berperan dalam tadi proses invasi virus dalam itu. Itu justru bisa. Gitu. Sama respons imun. Kalau respons imun itu semua misalnya dalam suatu populasi itu buruk sekali, kita harus hati-hati. Kita harus memberikan kepada mereka pencegahan utama. Dan juga tadi tentunya pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke. Kami tunggu hasil dari studi Genom Indonesia dipublikasikan, terus kita bisa ngobrol lagi. Kayaknya waktunya udah sebentar lagi udah tutup. Semoga sambil tadi mendengarkan udah pada berdonasi juga ya ke bagirata.id. Ada logonya, nggak tahu di sebelah mana, ada QR code. Terus bisa menyumbang. Terima kasih Prof. Vera, Prof, untuk stay safe, semoga kita bisa ngumpul bareng lagi, ya nanti ketemu. Untuk semuanya juga, stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connecting. Mam, kita mau foto. Nanti tahan 2-3 detik ya. Udah siap foto? Siap. Oke, udah siap belum yang foto? 1, 2, 3. Udah belum? Dah. Terima kasih, Mam. Future Force Fest in 2020, tanggal 8-9 Mei 2020, diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Ikut sesi Ikra Connect, sesi #Ikra Connect, atau buka website ikra.com untuk lebih tahu tentang program-program lain. #Siap hadapi perubahan, tebar semangat dari rumah. Saya Ruby Sudoyo Suwandana dan Prof. Vera undur diri. Salam. Salam.